Kita lanjutkan pertemuan untuk materi sistem digital. Kita masuk dengan fokus ke aljabar boolean. Ya, di sini Anda akan saya kenalkan dengan namanya aljabar boolean. Nah, konsepnya adalah yang harus Anda pahami, ini adalah konsep yang ada di dalam perangkat keras komputer atau perangkat digital. Di sini, ya, Anda akan belajar mengenai konsep digital. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ada pertanyaan. Ya, jika ada 0 di inverse, itu hasilnya apa? Jika ada 1 di inverse, hasilnya apa? Ya, di sini digunakan hanyalah dua simbol, 0 dan 1. 0 biasanya melambangkan simbol untuk kondisi off. 1 biasanya digunakan untuk simbol kondisi on. Jadi kalau di inverse, ya, contohnya 0 di inverse berarti kondisi mati. Kalau di inverse dibalik itu artinya jadi nyala. Kalau kondisi nyala di inverse otomatis jadinya mati atau off. Artinya kalau 0 di inverse hasilnya 1, kalau 1 di inverse hasilnya 0. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan variabel. Ya, jadi kita berikan satu variabel di sistem digital itu cuma sama juga, kondisinya cuma dua, yaitu adalah 0 dan 1. Ya, jadi nggak akan ada kondisi yang lain. Jadi kalau x aksen sama dengan berapa jika x sama dengan 0, x aksen sama dengan berapa jika x sama dengan 1. Ya, itu harus Anda lihat dari variabelnya. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, jadi jawabannya, ya, penggambaran tadi inverse itu bentuknya, ya, kalau nanti Anda di praktikum simbolnya seperti buffer, tapi di dalamnya, di depannya ada semacam lingkaran depannya. Lingkarannya bisa di depan, bisa di belakang. Tetap sama, maksudnya adalah inverse. Jadi kalau ada lingkaran kecil seperti ini, artinya adalah dia inverse. Ya, jadi hasilnya nanti berkebalikan. Jadi kalau di sini X, pasti outputnya menjadi X aksen. Ya. Oke, jelas? Oke, kita teruskan. Nah, di sini problem muncul lagi. Nah, bagaimana jika ada dua saklar, ya, seperti rangkaian serial, ya, kita gunakan. Nah, rangkaian saklar saklar yang kita serialkan itu melambangkan seperti gerbang N, dimana kalau kita kasih inputan A dan B, ya, itu saling bergantung. Artinya apa? Jika A kita kasih 0, B kita kasih 1, ya, maka tetap di sini akan menghasilkan 0. Contohnya di sini kita kasih inputan 0, 1, berarti 1 di on kan, tetap aja tidak ada arus yang mengalir, nah, atau pulsa yang mengalir, ya. Jadi tetap
ini saling bergantung. Jadi kalau ingin menghasilkan output, umpamanya dia ada lampu di depan, bukan saklar, ada lampu, otomatis kita harus meng-on-kan keduanya, alias A dan B diberi inputan 1, sehingga outputnya akan menjadi 1. Nah, itu fungsi dari AND. Gimana dengan OR? Ya, OR itu seperti rangkaian saklar paralel. Ya. Di sini ada sifat ketidaktergantungan, jadi tidak bergantung antara A dan B. Maksudnya jika A dihubungkan, maka dua ini tetap ada arusnya. Jadi kalau ada satu dikasih arus, titik satu, A-nya dihubungkan atau di-on-kan, dua tetap ada arusnya. Kalau dikasih lampu, dia akan menyala. Demikian juga dengan B. Sifat ketergantungannya tidak ada. Tapi jika dua-duanya dinyalakan juga tidak ada masalah, karena dua-duanya akan mengalirkan arus listrik. Nah, simbolnya beda ya sama yang tadi. Di tengahnya ada simbol plus dengan bentuknya adalah cekung. Ya, bukan lurus. Kalau di N ini lurus, kalau di OR ini cekung. Itu harus diperhatikan. Oke, selanjutnya sebelumnya udah jelas? Oke ya, kalau belum silahkan diulangin aja. Kita teruskan. Nah, studi kasus. Ini ada satu. A dot B aksen plus C. Kira-kira gerbangnya ada berapa? Kemudian yang kedua, A dalam kurung C plus D dalam kurung aksen plus BE. Kira-kira ada berapa gerbangnya? Ya, tolong dilihat di gambar, kemudian jumlah gerbangnya itu Anda kasih di komentar. Ya, di add modul tentunya, jangan di YouTube. YouTube hanya untuk presensi aja. Ya, jangan lupa Anda harus melakukan subscribe juga. Ya. Kemudian kita masuk ke dalil dasar dalam sistem digital. Ya, di sini ada operasi 0 dan 1. Ada namanya penjumlahan. Jadi kalau X ditambah 0, itu hasilnya X. X ditambah 1, hasilnya adalah 1. Nah, kok bisa? Anda lihat tabel pengujian persamaan. Di situ ada X. X itu pasti variabelnya cuma 2. 0 dan 1. Nah, coba kita tambahkan dengan 0. Ya. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 0, 1. Output ini akan sama dengan output X. Maka X tambah 0 sama dengan X. Kemudian yang kedua, X tambah 1. Nah, coba dicek. X-nya ini kita tambah dengan 1 ya. 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. 1 ditambah 1, hasilnya 1. Ingat, ini bukan bilangan, kita ngomong bilangan basis data, bukan. Ini adalah pulse atau sistem digital atau aliran listrik yang mengalir di dalam sistem digital. Jadi kalau ada pulse posisi 1, kalau dikasih 1, hasilnya tetap 1. Nah, oke. Untuk perkalian atau kita sebut dengan
n ya tadi. Nah, coba dilihat jika salah satu inputan 0, satunya adalah dikali dengan 0 atau di n-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. 1 di n-kan dengan 0 tetap 0. Ingat tadi ya, gerbang tadi sebelumnya ada karakter ketergantungan untuk n. Kemudian kalau di n-kan dengan 1, hasilnya tentunya Anda bisa lihat sesuai dengan X. Nah, coba lihat 0 dikali 1 atau di n-kan dengan 1, hasilnya akan 0. 1 di n-kan dengan 1, hasilnya 1. Karena kedua-duanya memiliki inputan 1, maka outputnya akan 1. Nah, kalau itu belum jelas, silahkan lihat slide sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah hukum idempotent. Hukum idempotent adalah hukum yang melakukan proses n atau OR dengan dirinya sendiri. Ya, jadi di sini ada x plus x sama dengan x. X dot x sama dengan x. Nah, ya. Kita lihat. Nah, x-nya adalah seperti ini. Yang kedua sama. Nah, x-nya x. Nah, kita tambahkan 0, 0, 0. 1, 1, 1. Ini tambah ya, ditambah atau OR. Ya. Nah, kemudian dikalikan. Nah, dikalikan atau di n-kan. Sama ya. Ya, jadi penjumlahan atau perkalian n atau OR di hukum idempotent tetap menghasilkan variabel itu sendiri. Ya, tolong diingat-ingat. Ada basis dasar, ada hukum idempotent. Ya, idempotent, bukan important ya, idempotent. Oke, jelas? Ya, kita masuk. Hukum selanjutnya adalah hukum involusi dan komplementaritas. Nah, hukum involusi itu hukum seperti invest. Nah, invest yang diinvestkan. Nah, seperti ini, X aksen diaksen sama dengan X. Nah, itu adalah hukum involusi. Hukum komplementaritas. Nah, jadi di N sama di OR dengan lawannya atau kebalikannya. X plus X aksen ya, sama dengan 1. X kali X aksen sama dengan 0. Nah ini ya, silahkan Anda coba ya, dengan menggunakan tabel pengujian persamaan. Kemudian ya, Anda taruh lanjut ya, hasilnya di komentar. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Thank you. Nah, untuk yang sama ya, sama-sama semuanya diberikan di Edmodo. Jangan lupa untuk subscribe. Oke ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan.